Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan saya tag pada malam hari ini pada detik 21.3.9. Oke, selamat malam. Kita bertemu lagi. Hampir 3 tahun kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita telah bertemu di kelas 1, kelas 2, sampai saat ini kelas 3 saya memegang sejarah Indonesia, kelas MIPA dan IPS. Sebelumnya ada yang lupa karena kita sudah tidak lama bertemu, yaitu saya Azan Setiadi. Kalian sudah tahu saya seperti apa, guru sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, nomor saya, itu IG saya, dan yang tak lupa adalah YouTube saya Zen Project, yang kali ini saya memberikan video ini. Silahkan like and subscribe, jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mengingatkan kalian tentang video sejarah yang akan saya sampaikan secara terus menerus di dalam channel ini. Oke, tentunya kalian sudah tahu dalam proses pembelajaran saya, cuman dalam model pembelajaran pada masa pandemi ini saya akan menggunakan pembelajaran secara jarak jauh. Dan pembelajaran tatap muka akan kembali diadakan ketika pandemi ini sudah berakhir. Berdoa saja kita akan mengalami ini semua, kita akan berakhir pada masa pandemi ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu melewati masa-masa ini. Oke, selanjutnya selama 1 semester hampir sama dari kelas 1, kelas 2, bahkan sampai kelas 3, kalian tentunya tahu pembelajaran saya seperti apa. Tapi dalam model pembelajarannya, 1, saya pembelajaran akan melalui via online. 2, pembelajaran sejarah mengupayakan tidak membebani peserta didik mulai dari tugas serta data kuota. Tentunya kalian sudah paham bagaimana pembelajaran saya, tugas apa yang saya berikan, tentunya tidak pernah membebani kalian semua dan tentunya tidak menghabiskan banyak kuota. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran sejarah akan lebih banyak menggunakan WhatsApp, YouTube, Google Classroom, Google Form, Google Drive, dan lain sebagainya. Saran saya yaitu belilah paket unlimited untuk menghemat data kalian. Ingat, ketika kalian menggunakan paket unlimited, dan tentunya saya sering menggunakan YouTube, tentunya kalian akan menghemat banyak paket kuota Anda. Seperti itu. Nah, pada masa pandemi ini, model pembelajaran selama 1 semester, saya hanya akan memberikan 3 tugas yang wajib dikerjakan, 3 pretest yang wajib diikuti, dan wajib absensi pada saat pembelajaran melalui Google Classroom sesuai jam pembelajaran. Nah, di kelas 12 ini kita akan membahas materi, yaitu mulai dari perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa sampai Indonesia masa reformasi serta Indonesia dalam ranah internasional. Kalau kita pada kelas 11 kita mengakhirinya pada masa proklamasi kemerdekaan hingga bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih ancaman disintegrasi bangsa sampai masa reformasi dari tahun 1948 sampai sekarang. Nah, karena seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk menghemat waktu, untuk mengatur waktu ini lebih simpel dan tentunya pembelajaran yang lebih mudah, maka saya akan menggunakan metode yang lama, yaitu memberikan tugas, dan akan kita bahas dalam beberapa masa pertemuan kita. Nah, pada minggu pertama saya akan kasih tugas untuk kalian semua, yaitu tugas pertama dengan poin 100, yaitu tugas individu bukan kelompok, kerjakan sendiri tanpa ada copy paste, tanpa ada menunggu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah buatlah PowerPoint sederhana dengan materi yang sudah saya tentukan. Minimal 10 slide, maksimal 15 slide isi, berarti judul dan nama bukan dalam termasuk 10 slide itu. Maka dari itu harapannya 10 slide itu dimaksimalkan mungkin, dan tentunya dikerjakan dengan baik seperti itu. Nah, wajib disertakan dengan gambar.
Nah, untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom maksimal 3 hari setelah tugas ini disampaikan. Jika tugas ini disampaikan pada hari Senin, maka pengumpulan terakhir adalah hari Kamis. Jika tugas ini diserahkan di hari Jumat, maka pengumpulan terakhir adalah di hari Senin jam 23.59. Nah, format nama file tugas yaitu nomor absen, kelas, nama, dan materi. Contoh, absen 7, kelas 12 MIPA 6, nama saya Azin Setiadi, membahas tentang materi Orde Baru. Nah, dalam satu semester ini di kelas 12 tentunya lebih mudah ketimbang di kelas 11. Karena apa? Masa yang kita bahas itu lebih pendek ketimbang di kelas 11. Karena kelas 11 membahas kita sampai beratus-ratus tahun. Tapi pada kelas 12 ini sejarah Indonesia hanya membahas kurun waktu dari tahun 1948 sampai sekarang. Berarti sekitar 70 tahunan. Jadi tidak terlalu berat untuk kalian. Nah, materi yang harus kalian gunakan untuk membuat PPT sesuai dengan nomor urut absen kelas 1. Absen 1 akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Dan absen 2 akan membahas tentang DI TII. Absen 3 gerakan 30 September 1965. Absen 4 pemberontakan APRA. Absen 5 peristiwa Andi Aziz, ada Republik Maluku Selatan, ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Itu yang harus dibahas absen 1 sampai absen 7. Absen 1 membahas nomor 1, absen 2 membahas nomor 2, absen 3 membahas nomor 3. Absen berikutnya yaitu mengenai 8. Absen 8 tokoh Papua, ada Frans Kasiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Ada Raja yang Berjuang, absen 9, Sultan Hamengkubuwono 9 dan Sultan Syarif Hasim 2. Dan absen 10 akan membahas tentang perjuangan melalui seni dan sastra yaitu oleh Ismail Marzuki. Pejuang perempuan ada Opung Dairi Saju. Terus untuk absen 12 ada sistem pemerintahan demokrasi liberal, ada absen 13 pemilihan umum pertama 1955. Absen 14 membahas tentang ekonomi nasional, ada demokrasi terpimpin, Irian Barat, serta konfrontasi terhadap Malaysia. Dan absen selanjutnya akan membahas tentang perkembangan masa demokrasi terpimpin, aksi Tritura, surat perintah 11 Maret dan dualisme kepemimpinan nasional. 21 akan membahas tentang stabilitas politik keamanan sebagai dasar pembangunan. 22 stabilisasi penyeragaman. 23 membahas tentang dui fungsi ABRI. Terus absen selanjutnya 24 membahas tentang rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. 25 akan membahas tentang kebijakan pembangunan Orde Baru mulai dari pertanian, pendidikan, keluarga berencana hingga kesehatan masyarakat dan posyandu. 26 integrasi Timur-Timur, runtuhnya Orde Baru, krisis moneter 1997 1998, tuntutan dan agenda reformasi. Dan absen berikutnya adalah masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga absen 35 dan 36 akan membahas tentang masa pandemi COVID-19. Kita menjadi saksi sejarah masa ini. Dan 36 adalah tentang peristiwa-peristiwa penting kurun waktu dalam tahun 2014 sampai sekarang. Nah, dalam PowerPoint yang harus kalian isi, intinya adalah tidak lepas dari 5W1H, yaitu apa yang kalian bahas, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentunya kalian sudah paham. Kalian sudah kelas 12, tentunya lebih paham dalam mengolah PowerPoint. Maka dari itu harapannya PowerPoint yang kalian buat itu menjadi PowerPoint yang sangat bagus, mudah untuk disampaikan kepada orang lain, bukan kumpulan kalimat melainkan PowerPoint, sebuah poin utama untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, pada
tugas ini silakan kalian kerjakan dengan baik, jangan ada yang copy paste. Setelah kalian kumpulkan, nanti akan saya pilih mana yang paling terbaik, dan itu akan saya berikan poin plus ketika nanti dalam penilaian. Tentunya kalian harus mengerjakan ini dengan baik, jangan sampai ada yang mengcopy paste pekerjaan temannya terus dikumpulkan ke saya. Insya Allah saya akan tahu mana yang jujur dan mana yang tidak. Nah, video ini cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan pada kolom komentar. Jangan lupa absen pada Google Classroom. Dan tentunya jaga kesehatan, nggak usah pergi-pergi keluar, makan di rumah, pergi-pergi tetap di rumah. Kalau nggak ada keperluan yang sangat penting, jaga ibadah. Semoga selalu sehat. Kita bertemu lagi pada video berikutnya tentang materi pertama yang akan kita bahas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.